Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini marak sekali di mana-mana isu-isu tentang ekonomi, baik itu tentang ekonomi negara, pemerintah, dan lain-lain. Mungkin dalam pikiran kita terbesit apa sih sebenarnya ekonomi itu dan bagaimana sih step-stepnya yang sebenarnya gitu. Dan bagi kita rakyat Islam atau umat Islam pasti juga pernah terlintas di pikiran kita apa sih itu sebenarnya ekonomi dari Islam atau ekonomi syariahnya. Mungkin pada statement pada kali ini kita akan membahas tentang teori ekonomi mikro syariah. Baik kawan-kawan, jadi sebelum kita mengetahui apa itu ekonomi mikro syariah, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya itu ekonomi. Yang sepengetahuan kita, ekonomi itu terbagi dengan dua, yaitu ada ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Jadi, ekonomi konvensional adalah konsep ekonomi yang berlandasan dengan teori-teorinya atau dengan disebut dengan teori yang didasarkan oleh Bapak Adam Smith. Sedangkan ekonomi syariah yaitu ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi atau masalah ekonomi rakyat yang berlandasan dengan agama Islam atau ajaran Islam, yang lebih spesifiknya yaitu berlandasan dengan Al-Quran dan Hadis. Jadi berbeda dengan kapitalisme, yaitu yang mereka yang mengenal dengan konsep sosialisme, kapitalisme, yang mana di dalamnya ada riba, ada bunga gitu. Berikutnya ada rancang bangun ekonomi mikro syariah. Di dalam rancang bangun ekonomi mikro syariah ini terbagi menjadi tiga juga, yaitu seperti kepemilikan multijenis, ada freedom to act, ada social justice atau kesejahteraan sosial, yang mana akan kita bahas dalam berikut ini. Rancang bangun ekonomi mikro syariah. Yang pertama, kepemilikan multijenis. Artinya bahwa kepemilikan dana dan harta dalam perekonomian sejatinya hanyalah milik Allah, sehingga dalam menjalankan perekonomian sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua yaitu freedom to act atau kebebasan berusaha. Artinya tidak terdapat intervensi pihak pemerintah selaku regulator. Dan yang ketiga yaitu social justice atau kesejahteraan sosial, merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Berikutnya kita akan membahas yaitu pelaku-pelaku ekonomi mikro syariah. Teman-teman tahu nggak sih siapa saja pelaku-pelakunya itu? Tidak berbeda lagi dengan ekonomi konvensional. Pelaku dalam ekonomi mikro syariah ini juga ada seperti produsen, konsumen, dan lembaga-lembaga terkait. Dan pokok teori yang terakhir yaitu ruang lingkup ekonomi Islam. Apa sih ruang lingkupnya? Ruang lingkupnya seperti ada permintaan, penawaran, mekanisme harga, teori produksi, perilaku konsumen, dan pasar. Mungkin akan kita bahas dengan statement berikutnya. Oke kawan-kawan, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan untuk saat ini. Mungkin ada lain waktu juga kita akan membahas lebih banyak tentang apa sih ilmu ekonomi, apa saja sebenarnya kita akan menggali lebih dalam lagi untuk statement-statement selanjutnya. Oke, terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murni Windari, NIM 321960. Ingin menjelaskan tentang poin pertama ekonomi mikro syariah, yaitu ruang lingkup ekonomi mikro syariah. Pertama, pengertiannya yaitu merupakan ilmu yang menjelaskan tentang sebuah pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi yang dibatasi oleh syariah atau termasuk faktor moral dan norma. Dan juga yang mengatakan yaitu ekonomi mikro syariah yaitu suatu sistem yang di dalamnya terdapat perilaku individu baik sebagai konsumen, produsen, atau tenaga kerja yang dalam kegiatan ekonominya selalu berkaitan dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua yaitu kerangka teori ekonomi mikro syariah, yaitu teori ekonomi cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga,
kualitas, faktor input, barang yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro ini mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa, akan menentukan harga, jumlah penawaran dan permintaan barang dan jasa. Seterusnya yaitu ekonomi mikro membahas cara kerja industri dan perilaku unit-unit, membahas cara kerja industri individual dan perilaku unit-unit, pengambilan keputusan ekonomi individual tentang perusahaan, bisnis dan rumah tangga. Yang ketiga yaitu rancang bangun ekonomi mikro, yaitu ekonomi mikro disebut sebagai teori yang menelaah kegiatan ekonomi secara individual dari sudut pandang hubungan antara produksi, konsumsi, harga, permintaan dan penawaran. Manfaat teori ekonomi makro syariah ini yaitu ilmu yang memfokuskan pada fenomena yang ada dan menerangkan fenomena yang terjadi menggunakan hukum-hukum dasar yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Yang keempat yaitu perilaku ekonomi mikro syariah, yaitu adalah individu yang terlibat dalam kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi maupun konsumsi. Perilaku ekonomi digolongkan menjadi tiga. Yang pertama yaitu rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumsi, merupakan rumah tangga keluarga merupakan perilaku kegiatan ekonomi yang menyediakan faktor-faktor produksi kepada perilaku kegiatan ekonomi. Yang kedua yaitu rumah tangga perusahaan, yaitu keputusan yuridis dan ekonomi dari faktor-faktor produksi yang bertujuan untuk memproduksi barang dan jasa. Rumah tangga perusahaan berperan dalam kegiatan produksi maupun distribusi dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga yaitu rumah tangga pemerintah, yaitu perilaku ekonomi yang berperan dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan ekonomi di suatu negara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Faridatul Wasi'a, NIM 32191161. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi mikro syariah. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi rakyat yang dipahami oleh nilai Islam, yang di dalamnya terdapat tuntunan kehidupan dan anjuran yang memiliki dimensi ibadah yang terimplikasi dalam etika dan moral. Adapun pengertian ekonomi syariah menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Abdul Manam, ekonomi Islam adalah senantiasa berupa nilai Islam dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Yang kedua yaitu menurut Al-Idisiyah, yaitu ia mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang didasarkan pada prinsip Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu kerangka teori ekonomi mikro Islam. Tugas pokok ilmu ekonomi adalah mengemukakan tentang pengembaraan keadaan yang sesungguhnya. Ruang lingkup ekonomi mikro Islam adalah perilaku produsen, perilaku konsumen, serta perilaku pasar. Teori ekonomi mikro dikenal juga dengan istilah teori tentang terbentuknya harga, yang mana ekonomi ini menitik beratkan masalah-masalah ekonomi dalam skala besar seperti negara atau provinsi. Itu rancang bangunan ekonomi mikro syariah. Kehadiran ekonomi Islam menjadi solusi pembangunan bangsa dan negara kita, yang dihadapkan karena sistem ekonomi kapital yang sangat mendominasi selama ini dan telah menimbulkan masalah atau kegagalan. Ekonomi mikro Islam yaitu meliputi faktor moral atau norma yang terangkum dalam tatanan syariah, yang menjadi variabel penting sebagai alat analisis salah satunya atau tujuannya itu bagaimana penerapan prinsip-prinsip ekonomi mikro Islam dan pengambilan keputusan. Yaitu pelaku ekonomi Islam terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama rumah tangga. Rumah tangga adalah konsumsi, yaitu pada ekonomi yang memindahkan faktor-faktor produksi kepada pelaku kegiatan ekonomi Islam. Selanjutnya itu rumah tangga perusahaan mikro, yaitu berapa untuk melakukan kegiatan produksi dalam kegiatan ekonomi.
Selanjutnya itu rumah tangga pemerintah, yaitu yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan motif sosial. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Kasih Purnama, NIM 3219163 akan mempresentasikan materi kita saat ini yang berjudul Ruang Lingkup Ekonomi Mikro Syariah. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi syariah. Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dialami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam atau sistem ekonomi koperasi berada di kapitalisme, sosialisme maupun negara kesejahteraan. Menurut Al-Idrasyah, ekonomi Islam adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang didasarkan prinsip-prinsip Islam bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Peranan yang sangat penting termasuk dalam memberikan pemikiran mengenai konteks ekonomi Islam sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Zaman yang mampu memobilisasi umat untuk melakukan kegiatan ekonomi secara Islam dengan uswah atau teladan dan kharimannya. Ekonomi Islam ini berbeda dari kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin dan melarang penumpukan kekayaan ekonomi. Menurut Islam adalah tuntutan kehidupan dan ajaran yang memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi dalam etika dan normal. Yang kedua, kerangka ekonomi mikro syariah. Tugas pokok ilmu ekonomi adalah mengemukakan tentang penggambaran keadaan yang sesungguhnya, analisis dan prediksi tentang fenomena-fenomena ekonomi yang terjadi. Ekonomi mikro adalah cabang dari teori ekonomi yang menitikberatkan masalah-masalah ekonomi dalam ruang lingkup kecil atau mikro. Sedangkan ekonomi makro, Islam menitikberatkan masalah ekonomi dalam skala besar seperti negara atau provinsi. Yang pertama, lingkup ekonomi mikro Islam. Ruang lingkup ekonomi mikro Islam adalah perilaku produsen atau perilaku konsumen serta perilaku pasar. Produsen dan konsumen terhadap dalam dunia ekonomi Islam yang nyata adalah individu-individu pada rumah tangga keluarga, masyarakat, dan perusahaan. Yang kedua itu konsep elastisitas. Elastisitas adalah perbandingan antara perubahan yang proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Definisi lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Yang ketiga yaitu rancangan bangunan ekonomi mikro Islam. Ilmu ekonomi mikro mempelajari hubungan atau keterkaitan antara perilaku produksi, konsumsi, dan tingkat penawaran, serta permintaan karena perilaku produksi konsumen akan mempengaruhi mekanisme pasar. Mekanisme pasar dan proses terbentuknya harga juga dibahas dalam kajian ekonomi mikro. Ekonomi mikro Islam adalah ilmu yang menelaah kegiatan ekonomi antar individu dalam suatu masyarakat. Apabila teori tersebut dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat atau nyata, pasti akan menimbulkan masalah yang tidak akan pernah dapat terselesaikan dengan cara apapun. Ilmu ini mempelajari bagaimana perilaku tiap-tiap individu dalam setiap unit ekonomi, mempelajari dapat berperan sebagai konsumen, pekerja, investor, pemilik tanah atau resource yang lainnya, dan perilaku dari sebuah industri. 4. Pelaku ekonomi mikro Islam. Pelaku ekonomi adalah individu-individu dan atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi, maupun konsumsi. Pelaku ekonomi mikro Islam terdiri atas 3 macam, yaitu yang pertama rumah tangga keluarga atau rumah tangga. Konsumsi rumah tangga keluarga atau konsumsi adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menyediakan faktor-faktor produksi kepada pelaku kegiatan ekonomi lain. Penyediaan faktor produksi tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan uang agar dapat memenuhi kebutuhan.
Yang kedua yaitu rumah tangga perusahaan mikro. Rumah tangga perusahaan mikro merupakan berperan untuk melakukan kegiatan produksi dan distribusi dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga yaitu rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah menjalankan kegiatan ekonomi dengan motif sosial atau social motif, yaitu mencari penghasilan untuk kepentingan umum. Baiklah, sekianlah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa materi tentang ekonomi mikro syariah. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah atau Islam ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme maupun negara kesejahteraan. Yang B. Kerangka teori ekonomi mikro syariah. Teori ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga pasar dan kuantitas faktor barang jasa yang diperjualbelikan. Bidang penelitian dalam ekonomi mikro meliputi antara pembahasan mengenai keseimbangan umum keadaan pasar dalam informasi asimetris, pilihan dalam situasi ketidakpastian, serta sebagai aplikasi ekonomi dan teori permainan. Ekonomi mikro menganalisis kegagalan pasar, yaitu ketika pasar gagal dalam memproduksi hasil yang efisien, serta menjelaskan berbagai kondisi teoritis yang dibutuhkan bagi pasar dalam persaingan sempurna. C. Rancang bangun ekonomi mikro Islam. Ekonomi Islam dilihat dari segi akidahnya tergolong dalam kelompok ilmu-ilmu syara. Maksudnya, ekonomi Islam yang dikaji oleh syariah adalah ilmu yang merupakan cara, teknik, atau uslub manusia memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dalam hal ini telah dibahas dalam Islam yang berkaitan dengan ilmu muamalah dan salah satunya diantaranya berhubungan dengan ekonomi. Manfaat dan batasan teori ekonomi mikro Islam. Pembahasan ekonomi mikro Islam tidak membedakan antara ilmu ekonomi sebagai analisis positif dan normatif. Yang dimaksud dengan analisis positif adalah analisis yang menjelaskan sebab akibat, sedangkan analisis normatif merupakan analisis yang menjelaskan tentang apa yang seharusnya berlaku. Faktanya, permasalahan ekonomi selalu dijelaskan dan diselesaikan dengan menggunakan beberapa asumsi yang sekiranya sesuai dengan kenyataan. Memasukkan asumsi berarti memasukkan pemikiran atau pendapat bersifat normatif. Pelaku ekonomi mikro syariah yang pertama yaitu rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga merupakan pelaku kegiatan ekonomi yang menyediakan faktor-faktor produksi kepada pelaku kegiatan ekonomi lain. Yang kedua itu rumah tangga perusahaan. Rumah tangga perusahaan berperan untuk melakukan kegiatan produksi maupun distribusi dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga yaitu rumah tangga pemerintah, merupakan pelaku ekonomi yang berperan dan mengatur dan mengendalikan kegiatan ekonomi suatu negara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.